Halo adik-adik semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Dunia Belajar. Nah, seperti di judulnya, kita akan membahas soal dan jawaban belajar di TVRI untuk kelas 5 dan kelas 6 SD hari Selasa 16 Februari 2021. Nah, yang akan kita bahas kali ini untuk kelas 5-nya yaitu Aku Penyelamat Bumi, dan yang untuk kelas 6 adalah Terdampar di Dunia Plastik. Apa yaitu? Kalau adik-adik penasaran, pastikan adik-adik sudah klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Ingat ya adik-adik, subscribe itu gratis kok. Jadi adik-adik tidak akan rugi. Nah, kalau adik-adik pengen mendapatkan pulsa, adik-adik bisa ikut giveaway dari kakak ya. Masih panjang kok, terakhir tanggal 19 Februari yaitu hari Jumat untuk pengundiannya. Nah, kalau adik-adik masih bingung cara daftarnya, kakak akan tuliskan di kolom komentar ya, kakak pin supaya adik-adik tidak bingung. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan yang sudah mengikuti giveaway. Sekarang kita masuk ke videonya. Untuk kelas 5 kali ini di episode 31 berjudul Aku Penyelamat Bumi. Sinopsisnya adalah, pada episode kali ini kamu belajar menulis ide tindakan yang bisa kamu lakukan untuk mencegah hal buruk terjadi di masa depan, dan belajar tentang kalimat majemuk setara perlawanan. Kamu juga akan membaca data tentang glacier abadi di puncak pegunungan Jayawijaya yang makin hari makin menipis dari tahun ke tahun akibat pemanasan global, serta melakukan percobaan untuk mengamati proses perpindahan color secara radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, itulah sinopsis untuk kelas 5 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran seperti literasi, numerasi, dan penguatan karakter tidak perlu ditulis ya adik-adik. Langsung saja kita ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, jelaskan 3 cara perpindahan color. Jawabannya, nah yang pertama ada radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan color yang tidak membutuhkan zat perantara, jadi langsung ke benda yang terkena color itu atau yang terkena panas itu. Nah, itu dinamakan radiasi. Yang kedua ada konveksi atau aliran, yaitu perpindahan color yang disertai dengan perpindahan partikel. Jadi kalau yang radiasi partikelnya tidak ikut, tidak ada zat perantaranya. Kalau ini disertai dengan perpindahan partikelnya. Dan yang terakhir ada konduksi, yaitu perpindahan color melalui suatu zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel. Nah, perbedaannya sudah tahu kan adik-adik? Kalau konduktor itu membutuhkan zat perantara tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Kalau konveksi itu perpindahannya disertai dengan partikel. Kalau radiasi tidak memerlukan zat perantara. Gitu ya adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini yaitu sebutkan contoh dari 3 perpindahan color tersebut. Yang pertama dari konduksi. Konduksi tadi gimana adik-adik? Membutuhkan perantara dan partikelnya tidak ikut berpindah. Contohnya, air akan mendidih ketika dipanaskan dengan panci logam. Nah, panci logam ini adalah perantara dari api ke air. Nah, seperti itu. Selanjutnya, knalpot menjadi panas ketika mesinnya dihidupkan. Contoh yang ketiga yaitu sendok akan menjadi panas ketika dimasukkan ke air panas. Nah, sendok ini adalah zat perantaranya dari color ke tangan kita yang memegang sendok tersebut. Gitu ya adik-adik. Untuk contoh dari konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Lalu air ketika dipanaskan akan mendidih secara merata. Jadi itu kan air itu bukan hanya diam yang bawah itu saja tidak adik-adik, tapi air itu akan berputar. Nah, seperti itu, makanya konveksi itu artinya diikuti dengan perpindahan partikelnya. Nah, selanjutnya asap pada cerobong akan bergerak naik. Nah, itulah contoh dari konveksi. Untuk contoh dari radiasi, yaitu radiasi itu kan tidak membutuhkan zat perantara.
Nah, contohnya ini nih, panas matahari yang sampai ke bumi. Selanjutnya, ketika kita duduk di depan api unggun, badan akan hangat. Dan untuk contoh yang ketiga, baju yang dijemur menjadi kering di bawah sinar matahari. Nah, itu tadi pengertian dari 3 jenis perpindahan color dan juga contohnya. Oke, untuk kelas 5 cukup sampai situ dulu. Sekarang kita masuk untuk yang kelas 6. Untuk kelas 6 di episode 31 kali ini berjudul Terdampar di Dunia Plastik. Sinopsisnya adalah Dino dan kakeknya sedang bercengkrama di gazebo di taman sambil memakan panganan yang dibungkus plastik. Kakek membawa Dino dalam petualangan imajinatif pergi ke masa depan untuk melihat dampak plastik di dunia ini. Kakek mengajarkan salah satu cara menyehatkan bumi adalah dengan menanam banyak pohon. Dino jadi bisa belajar tentang luas hutan yang semakin gundul di Indonesia. Itulah sinopsis untuk kelas 6 kali ini. Untuk muatan dan materi pembelajaran tidak perlu ditulis. Langsung saja kita masuk ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama, kenapa menanam pohon dapat menyelamatkan dunia? Jawabannya, menanam pohon menjadi sangat penting karena sifat alami pohon yang justru membutuhkan CO2, padahal CO2 itu tidak dibutuhkan oleh tubuh kita dalam proses pertumbuhannya melalui proses fotosintesis. Nah, CO2 ini digunakan pohon untuk melakukan fotosintesis. Karbon dari CO2 ini disimpan di dalam jaringan tubuh tumbuhan yang kemudian kayunya ini berguna juga bagi manusia. Jadi pohon ini sangat penting sekali bagi manusia. Selain itu, akar pohon bisa menahan tanah agar tidak terjadi tanah longsor, sehingga menanam pohon dianggap dapat menyelamatkan dunia ini. Jadi adik-adik, daripada di rumah setelah daring adik-adik cuma main HP, lebih baik adik-adik bisa menanam pohon sama ibu atau ayah kalian. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini soal matematika ya adik-adik. Kita baca bersama-sama. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran, kita tulis dulu ya, kita gambar. Persegi panjang dengan ukuran 34 meter dan 16 meter. Di sekeliling kebun akan ditanami pohon mangga dengan jarak antar pohon adalah 2 meter. Jadi jarak 2 meter ini semuanya pohon. Jarak 2 meter pohon lagi, jarak 2 meter pohon lagi. Berapa banyak pohon yang dapat ditanam? Jadi kan seperti ini seterusnya ya adik-adik. Jadi yang harus kita cari apanya? Keliling atau luasnya? Ayo adik-adik. Yang akan kita cari adalah keliling dari taman tersebut, kebun tersebut, karena ini lihat di sini ada soalnya, di sekeliling kebun akan ditanami pohon. Jadi kita cari dulu kelilingnya. Ayo, kemarin rumusnya keliling persegi apa adik-adik? 2 kali panjang tambah lebar, atau 2 dikalikan dengan panjang dan ditambah 2 dikali lebar. Ayo kita kerjakan sama-sama. 2 kita kalikan dengan 34 dan 2 kita kalikan dengan 16. Titik itu sama dengan kali ya adik-adik. Lanjut, 34 kali 2 berapa? 4 kali 2 8, 3 kali 2 6, 68. Kalau 16 kali 2 berapa? 12 simpan 1. 1 kali 2, 2 tambah 1 3, jadi 32. Jadi berapa adik-adik? 68 ditambah 32. Satuan kita tambahkan dengan satuan, 10 simpan 1. 6 tambah 1, 7 tambah 3, 10. Jadi kelilingnya adalah 100 meter. Jika jaraknya 2 meter, berapa banyak pohon yang diperlukan? Gampang Pak adik-adik, tinggal 100 ini kita bagi 2. Jadi jawabannya 50. Maka yang dibutuhkan adalah 50 pohon mangga untuk mengelilingi kebun tersebut. Gitu ya adik-adik caranya, gampang banget kan? Tidak butuh waktu yang lama. Kalau kalian setia menonton video kakak akan memberikan tips-tips cara mengerjakan yang gampang seperti ini. Oke?
Terima kasih sudah menyaksikan video kakak hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like kalau kalian suka, share video ini sebanyak-banyaknya, komen jika ada yang kurang jelas, dan follow juga Instagram kakak di @duniabelajar22. Nah, satu lagi, kalian wajib ikut giveaway ya adik-adik. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.